Bahkan sebelum juri iku di celuk nang mobil Indra Warkop. Oh iya. Siapa jurinya jadi asisten Indra Warkop? Heeh. Saya Mas. Aku ante jopo Mas. Heeh. Moro-moro kocone mudhun dhewe. Gini. Tiba Oke. mencet tombol ngene. Oke. Duduk sing puteran ngene. Iya. Iya. Dia pencet tombol. Kocone mudhun. Terus bari ngono. Set. Tak pikir aku dikongkon ngoco dek mobil iku. Mobilnya apik kan tadi. Tiba ono wajah Indra Warkop ini. Oh, itu. Loh, kok wajahku ngene, Mas? Tiba wajah Indra Warkop personal branding waktu itu dengan narasi bahwa kamu siapa, apa aktivitasmu itu masuk di materiku itu Mas. Oke, Mas. Terus nyampe tempat set. Mari ngono. Pas sampe lihat peserta nih. Iya. Tunanetra Mas. Oke. Kenapa Mas dengan tunanetra? Aku nggak proyek tuh. Oh. Potret kisah inspiratif. Potret kisah motivatif. Potret kisah inspiratif. Potret kisah motivatif. Potret kisah. Potret kisah motivatif. Potret kisah. Halo Koasta, jumpa lagi di podcast Potret Kisah. Insya Allah inspiratif. Kok gue Nggak yakin Mas, nggak yakin. Iku mau apa? Kwasta. Iya, Apa iku Mas? konco awas dan konco buta Mas. Oke. Konco awas sih konco. Sik Mas. Ya. Apa Mas? Kwasta. Koasta, konco awas konco melek Mas. Berarti lek sik ta Mas, aja ngomel sik Mas. Tenis sik Mas. Ya apa. Berarti lek misalkan aku melaku bengi omong awas iku ya. Aku mlebu ndek komunitas iku gak konco awas ini. Awas kon lek mlaku bengi-bengi. Oh, ke sana raya. Aku mlebu kok iku kecarane mlebu Kwasta iku ya apa Mas? Syaratnya Mas. Syaratnya mung siji sih sakjane. Apa? Melek dan sik ketok Mas. Aduh, iki wes serem rek timbang pocong iki sumpah. Timbang pocong ngarepan iku. Aman. Iya. Aman kanca-kancane Koasta wis paham sih. Siap. Paham insyaallah. Enggak paham ya enggak tahu lah bukan aku ya. Enggak aman insyaallah. Ya Koasta hari ini kedatangan tamu jauh lah. Tamu jauh. Iya, Cakro Adem. Tamu jauh dari ini masih dari dunia kreatif lah yang saya dapatkan infonya, mulai dari stand up komedi juga basic. Nyambung pasti Mas aku Mas. Iya. Kok Mas. Nah, caranya sampai mendapat info itu ya apa Mas? Nah, caranya Mas takon tonggo sih Mas. Wih, siap bener. Takon tonggo Mas. Takon tonggo. Dunia stand up, kemudian bisnismen juga, entrepreneur ya Mas. Dan punya usaha lah menurut. punya usaha. Oke. Dan juga ternyata ada fakta terbaru, pernah bersinggungan karo konco-konco disabilitas yang lain juga, termasuk karo kota konco buta dhewe. Nah, kok ditakoni kok ya apa? Seru iki. Itu Mas. Engko terakhir ae Mas, iku Mas. Iya. Aku pengen ngerti iki sih Mas, terkait stand up. Jadi sampean iki sebagai founder iki ta. Stand up Probolinggo ta Mas? Sebetulnya predikat iku ono bener ya ono salah sih Mas. Tapi yang sing saelingku sing mengumpulkan pertama kali teman-teman stand up dan kemudian berkomunitas itu memang aku, tapi yang mencetuskan ide bikin komunitas dan bikin nama waktu itu koyoke lek gak salah antara Faruk anak stand up pisan Probolinggo Mas. Probolinggo. Antara Faruk atau Rifan. Jadi itu gak salah tahun 2011 setelah Suci 1 kemudian
karena stand up waktu itu mulai booming dan digemari oleh teman-teman yang butuh humor ya. Iya. Butuh ketawa sih. Butuh ketawa. Waktu itu zamannya sedih memang. Jadi mereka butuh ketawa. Nah, akhirnya di Probolinggo itu ada lomba stand up, Mas. Oh. Ada lomba stand up. Waktu itu kalau tidak salah dilaksanakan di Bromoview. Oh, Hotel Bromoview. Ya betul, Oke. tapi bukan di hotelnya, sebelahnya ada radio namanya Indie FM waktu itu. Oh, oke. Jadi waktu itu kebetulan mbuh apa panitiane ngongkon aku dadi juri, padahal aku ya gak lucu sakjane. Megeli men tadi gak lucu ya megeli, Mas. Lucu Mas. Gak lucu, Mas. Jare bojoku megeli. Data kurang duwe ngono. Megeli kan gak lucu Mas lek iku. Oh, saya. Ki kok tambah ada sih ngene ya. Jadi juri kemudian lek gak salah waktu itu peserta ono selawe apa 30. Oh, akeh ya, Mas. Akeh. Tapi memang pada prosesnya 25 atau 30 orang itu ya karena waktu itu masih aku ini katanya ngomong masih buta tapi masih buta tentang stand up ya. Iya. Jadi itu salah ngomong. Iya, tapi masih enggak paham tentang stand up. Iya. Akhirnya yang mereka lakukan adalah seperti semua pemula stand up, Mas. Mereka cerita kejadian lucu. Oh iya. Iya kan. Jadi kan kebanyakan mereka begitu. Jadi ada konco-konco peserta waktu itu. Oke. Lebih banyak menceritakan kejadian lucunya yang mana itu ternyata bukan stand up kan. Bukan stand up ya. Nah, ya. Dari peserta itu kemudian beberapa sing mungkin memang pengen menekuni stand up ya. Mas. Hanya ada 10 apa 11 orang Mas ngumpul waktu itu. Oh, akhirnya sering ngumpul. Jadi waktu itu aku cuman mikir eman arek-arek iki lah misalkan mari acara kemudian kawan acara maneh. Iya, akhirnya ya ada wadahnya lah ya. Kita kumpul-kumpul lah wes. Nanti kumpul-kumpul kemudian kita bikin komunitas itu. Terus ya itu waktu itu. Oke. Tapi komunitasnya terdaftar sampai ke Stand Up Indo, Mas? Terdaftar. Oh, terdaftar ya. Terdaftar. Iya kayaknya terdaftar. Tapi mbok dinotis mbok ndak ya, Mas yo. Harusnya dinotis sih kalau udah dari dulu sih harusnya ya. Ya, tapi kalau waktu itu kan Stand Up Indo, ya. Kalau nggak salah paling aktif di Twitter kan. Ya. Jadi pada zaman itu. Pada zaman itu paling aktif di Twitter. Dan teman-teman kayaknya nggak begitu aktif di Twitter. Paling aktif malah di Facebook, Mas. Probolinggo. Oh. Jadi kita berusaha mencari exposure di Facebook, yang ternyata exposure-nya juga nggak maksimal. Karena Facebook kan terlalu beragam memang orang nggak spesifik kayak di Twitter yang ya pada zaman itu katanya suka membaca atau suka dengan komedi yang berawal dari narasi atau apapun itu. Oke. Berarti pada waktu itu juga sangat aktif stand up PRB, Mas. Apa Mas? Stand up Indo PRB kayaknya. PRB ya. Stand up Indo PRB berarti _PRB. Jadi logonya Gunung Bromo. Terus backgroundnya warna putih, Gunung Bromonya cuman garis warna backgroundnya warna merah. Terus logonya cuman garis itu Gunung Bromo. Oh ya. Oke. Ya itu kalau nggak salah itu. Oke. Dan apa sebenarnya respon masyarakat sendiri pada waktu itu, Mas, ketika konco-konco wis mulai gabung ngono mbiyen iki awal-awal itu ya, Mas? Jadi koyo iki hampir sama dengan respon masyarakat di berbagai daerah, Mas ya. Iya. Ketika ada sesuatu yang baru muncul di televisi, iya. Mereka itu koyo ekspektasinya kelucuannya harus sama dengan yang di televisi. Ya kan, jangan ngomong stand up berarti ini kudu lucu. Iya. Jadi yang terjadi beberapa teman-teman waktu itu open mic kene nyoba 3 atau 4 kafe ya. Open mic. Iya. Jadi ya ketika ndak lucu ya diura. Apa kakek jong gitu. Iya. Ya, sampean eling enggak, Mas? Salah satu materi atau sampean pernah buat materi yang disorak uang nih, Mas?
Waktu itu salah satu materi ini koncoku ya, sing Ya, aku oke, eling. boleh. Jadi salah satu keajaiban dunia itu ada di Probolinggo. Oke. Kalau di seluruh dunia hewan itu makanya dengan organik, di Probolinggo bentuk organiknya berbeda, apalagi di Mayangan. Karena ternyata mbeknya makan sampah gitu, makan sampah. Itu. Aku lali urutannya ya, cuman konteksnya begitu. Iya. Jadi katanya nggak materi tentang mbek, sing akhirnya terpaksa makan sampah karena di sana tidak ada rumput. Oh iya. Karena panas kan di Mayangan iya, kan. Iya. Kalau rumput yo mangan rumput mbek iku. Oke. Dan itu disorak Mas Yunus. Iya. Jadi mungkin ngomongku nggak paham lucunya di ya, karena mereka menyaksikan terus aja kan. Maksudnya bagi mereka adalah mbek mangan sampah itu biasa, bukan sesuatu yang lucu akhirnya. Iya. Kecuali mungkin waktu itu premisnya kurang api misalkan. Karena kalaupun kita mengarah kepada joke yang kita tahu bersama, maka premisnya kan kudu belok banget. Premis kan. Dan setupnya Nah, ini. Betul. Premis dan setupnya itu lumayan kudu beda lah. Iya, akhirnya patah tuh di sana. Oke. Kebayang sih rasanya gimana disorak dan nggak lucu. Iya, ya wis. Akhirnya kita semua kayak wong gak lulus ujian masuk perguruan tinggi gue Mas. Sabar ya. Iya. Kene lagi apes kok barengan. Tapi secara mental arek stand up sak ngertiku kuat-kuat sih Mas. Betul Mas. Mereka akhirnya sorry dalam tanda kutip coach ya. Mereka sebetulnya korban bullying penonton. Iya, kalau pas ngebom ya. Iya, pasti kan Mas dibully karo penonton Mas. Iya, betul. Tapi akhirnya mereka gara-gara kejadian itu, mereka lebih rajin menulis, mari ngono. Oh, wingi iki tak gorene. Karena kalau komik itu kalau mereka bikin materi kemudian tidak pernah diuji, tidak pernah open mic. Ya. Akhirnya kan enggak ngerti iki lucu apa enggak. Lucu apa enggak betul. Iya. Jadi ketika mentalnya terasah gitu, wah iki enggak lucu, coba lucu mana gitu. Iya. Kebayang sih masih kebayang. Disorake. Dan Dek Probolinggo pada zaman itu Mas, materi iki gawe bahasa Indonesia apa bahasa Jawa Mas? Nah, iku Mas. Ya iku sing salah satu kendala juga ya. Mungkin beberapa teman-teman itu ngerasa bahwa delivery dengan bahasa Indonesia ala Jakartaan itu gaul ya. Karena lo gue kan. Probolinggo pakai lo gue. Lo. Jadi kalau itu dengan jadi dengan dialek Maduranya lo gue. Maka gimana? Oke. Bisa diterima. Oke. Jadi ya. Jadi teman-teman itu mereka bikin materi dengan cara berpikir orang Jawa plus pendalungan. Deliverynya pakai bahasa Jakartaan. Bayang no. Misalkan materi ini ya. Teman-teman, gue ya kemarin loh. Iya. Gue ngakan di restoran itu. Tiba-tiba teman saya tidak bayar. Teman gue kagak bayar sih. Bareng dimakai coba. Jadi iya. Kadang kita yang teman-teman komik itu ketawanya malah gaya bahasa dia bukan sama materinya. Iya. Jadi gaya deliverynya yang bikin anehnya, kita tertawa. Lucu. Dan teman-teman yang tidak sadar itu kan seharusnya itu kan potensi kan Mas. Iya potensi. Jadi sih. seperti cara gaya bahasanya si Rigen yang katanya pemarah atau si Muhammad Al-Katiri atau si Abdur Arsyad itu yang gaya bahasanya kan sesuai dengan daerahnya. Dialeknya terus sendiri. Boris Bokir dengan Bataknya. Beberapa komik sing memang logatnya kental malah itu menjadi kekuatan mereka kan Mas? Iya. Jadi ya mungkin ya karena tolak ukurnya adalah Jakarta itu. Iya. Itu sing menurutku ya akhirnya flop beberapa teman
akhirnya ngebom semua. Iya. Padahal kalau di stand up kan biasanya diajari ya jadilah dirimu sendiri aja sudah gitu. Galilah potensi yang ada di dirimu. Kehilangan itu jati sudah. diri, Mas. Dan kehilangan keperjakaan itu. Aduh. Jadi secara jati diri. Iya. Hup gelap. Oke, terang. Oke. Tapi ngomong sampean sendiri emang seneng komedi ngono ta, Mas? Kok iso seneng guyu, Mas. seneng guyu tok awalnya? Seneng guyu gara-gara aku mulai cilik iku sering dijak ndelok Sri Mulat mbek Ebes. Oh, Sri Mulat. Abahku iki sering dijak ndelok Sri Mulat. Jadi Sri Mulat kan memang lek wong Jawa Timuran pasti akrab lah karo Sri Mulat. Dengan ludrukan mari ngono lek wong Probolinggo terutama zaman-zaman iku mungkin mbek syukur Probolinggo dengan caranya menggawe sketsa. Kalau bahasa saya kan sketsa. Sketsa. Jadi syukur tampil kemudian tambahkan. Jadi kebiasaan delok sesuatu delok hiburan entertain delok hiburan sing nggarai guyu iku wis memang mulai cilik sering dijak BEBS. Jadi ya dan seneng aja Mas delok sesuatu sing bisa komedi. Jadi terus mari ngono stand up iki ada caranya begini ya. Cara baru, genre baru ya, Mas. Iya, mungkin pada waktu baru. Itu. Dan sampean sendiri kayak uangnya lucu sih, Mas. Enggak, Mas. Megeli aku. Oh iya, saya megeli jadi. Iya. Iya, salah aku salah. Heeh. Oke, dan sampean ada keinginan atau punya cita-cita buat jadi komik nasional enggak Mas pada waktu itu, Mas? Enggak ono, Mas. Aku bagiku lebih baik hidup sederhana di Probolinggo daripada itu berkecukupan di Jakarta, Mas. Kok ngono, Mas? Enak di Probolinggo timbang Jakarta, Mas. Iso sewantai dek kene. Iya sih. Kopi sik rego 3.000 ono, 4.000 ono. Dadi ndak mikir meskipun ya mungkin gemerlap kota Jakarta memang menggoda kan Mas ya. Memang menggoda dan dengan segala pernak-perniknya tapi ya mungkin aku sih memang lebih senang di Probolinggo. Jadi pada akhirnya keinginan untuk jadi komik waktu itu sudah terhalang sama ketika aku ndelok KTP, Mas. KTP? Iya. Apa iki? Eling umur tiba. Jadi oke. Alah wis. Gak iso. Oke. Sudah dipaksa, gak do umurmu. Oke. Gak cukup umurmu balik Jakarta. Oke. Ya Probolinggo lah. Oke. Dan sampai saat ini masih aktif atau gimana Mas? Soalnya di postingan IG aku ngecek iku terakhir posting tahun lalu kalau nggak salah dan aku sempat nge-DM nggak ada respon Mas. So, kapan nge-DM Mas? Tahun 2020 nggak salah. Oh anu ta. Stand up Probolinggo. Oh iya, tak pikir nge-DM aku. Dipikir aku sing salah. Stand up Probolinggo, Mas. Ya Allah, selamat aku. Enggak, aku selalu balas DM wong. Salah. Oh, ngono, Mas. Coba aku tak DM aku. Tapi harusnya tak blok sih. Tapi DM stand up. Jadi gini Mas, jadi waktu itu aku memposisikan sebagai yang memberi ruang dan memberi tempat bagi teman-teman yang mau belajar stand up. Meskipun aku sajane gak iso. Cuman karena seneng aja hiburan itu tadi pengen tak rumah aja teman-teman itu. Tak fasilitasi tok. Jadi kemudian mereka bikin akun Twitter, mereka bikin akun Instagram. Aku nggak ngerti karena mereka bergerak sendiri dan aku malah alhamdulillah mereka akhirnya bisa bergerak tanpa ada anak yang menuntut ini. Artinya kan mereka mulai sadar bahwa mereka butuh untuk berkegiatan secara lanjut kan. Nah, nggak salah. Memang sejak tidak ada regenerasi komedian itu, wis akhirnya anyep Mas.
Koyoke Oke. lek tak eling-eling ya, kan kota Probolinggo itu sempat kedatangan Indra Warkop. Iya ta Mas, tahun piro? Iya. Iki aku lali. Antara 2017 apa 2016 Mas ya. Oke. Indra Warkop ke sini Heeh. waktu itu dalam rangka promosi kesehatan rumah sakit. Oke. Nah, dalam rangka kampanye untuk apa sih lek gak Stunting. salah? Bukan. Bukan. Kampanye anti rokok lek gak salah Mas. Wow. 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 Wow, Oke. itu manfaat sampo. Oke. Agak banyak. anak penonton iki dihekel lah ini. Ya ini dihekel. Jadi pihak rumah sakit waktu itu mendatangkan Indra Warkop Indra dalam Warkop. rangka untuk kampanye kesehatan iku, dan di sela-sela acara iku ono lomba komik, lomba stand up comedy. Nah, Oke. komika Probolinggo sing beberapa lolos final, kebetulan aku melu juri Mas. Melu juri. Jadi bahkan sebelum juri aku diceluk nang mobil Indra Warkop. Oh iya. Siapa jurinya? Jadi asisten Indra Warkop. Heeh. Saya Mas. Diceluk nang Indra Warkop di mobil. Iya. Mobil ya. AC. Set, mari ngono. Aku ane jopo Mas. Heeh. Moro-moro kocone mudun dhewe. Ngii. Tiba Oke. dia mencet tombol ngene. Oke. Duduk sing puteran ngene. Mas. Iya. Iya. Dia pencet tombol. Ngii. Kocone mudun. Iya. Kocone mudun. Oke. Terus mari ngono. Set. Tak pikir aku dikongkon ngoco dek mobil iku. Mobilnya apik kan tadi. Tiba ono wajah Indra Warkop ini. Oh, itu. Loh, kok wajahku ngene, Mas? Tiba wajah Indra Warkop di jero. Oke. Jadi terus kamu yang juri. Kamu salah satu juri. Iya. Aku nyeluk waktu itu gak salah Pak D karena kan panggilan umum. Heeh. Iya Pak D. Tahu tentang stand up? Insya Allah tahu Pak D. Tahu teorinya? Tahu. Bener ya? Iya Pak D. Ya sudah. Tunggu di dalam. Tadi, loh, aku mek diceluk ngene tok coba tak pikir kayak tanda tangan ta. Iya. Kayak sampo ta, opo ta. Sama enggak jaluk sih. Ya mbok menawa lebih sampone kan. Iya. Gak tiba. Jadi akhirnya waktu itu juri dan sing lolos final itu salah satu komedian sing sering salah satu komik sing sering Tampil. menang dan sering tampil. Waktu itu oke. jenenge Mamat. Mamat Al-Qadiri. Dodo. Lah iku kan dagang senjata. Iki dagang celurit Mas. Sing kayak gini. Mamat arek STM Yani. Oh, arek Yani. Iya. Oke. Jadi Mamat iki terkenal karena act out-nya yang Oh, act out. Jadi materine dan ternyata dia menyadari bahwa ya karena mungkin terbentuk karo penontonnya Syukur iku Mas ya. Oh. Syukur kan sketsanya hampir sama dengan sketsa OVJ yang Iya. butuh korban, butuh apa ngono Mas, dadi Iya. ono sing mancing. Nah, Ya. karena penonton mungkin ya, karena penonton Probolinggo terbentuk karena itu. Heeh. Akhirnya Itu Mamat yang paling kena. menyadari itu, akhirnya wah, dia butuh act out. Oh. Nah, tapi di momen itu dia mungkin karena pengen tampil di ngarepe Indra Lebih, Warkop ya. ha. Waduh, pencolotan Menunjukkan arek lebih. iku Mas, duduk stand up silat lek jare aku arek iku. Silat ngetokno jurus. overconfident. Overconfident. Dia ono wong guling-guling temenan. Apuh. Kon kate Guling-guling, silat Mas. kon lek. Guling-guling Mas. Penontonnya guyu sing juri iki. Ya Allah iki kancaku. Apa Ya sih? Allah. Iya. Aku noleh Pak Dindra wedi moro-moro muncul rambut ya aku Mas. Waduh. Berarti Wedi kadung umep kan. iya. Moro-moro muncul rambutnya. Iya. Iki kancaku iki rek gitu. Iki kira ditakoni ngaku apa gak aku ya. Oke. Oke, berarti strukturnya itu menulis premis setup guling-guling berarti Iya, itu punchline berarti. mungkin. Dan dia kan wajahnya rada unik Mas. Oh. Rada offset bibirnya. Oh, iya. Oke. Oke. Mas, gorengannya sampean mak, Mas. Hidup sehat aku Mas. Hidup sehat. Iya. Iya, Mas, timbang koyo aku sampean gak enak. Aduh wes. Mas, ojo digoworono Mas. Oh, iki nampan ta Mas. Aduh.
Enggak, insya Allah gorengan ini enggak menyebabkan kebutaan kok Mas. Iya Mas. Kecuali kena mau meripat iya sih. Lek lomboke kena iya Mas. sih. Culuk nang ngene Mas. Wis Mas ojo minggir rono Mas. Aku tiba-tiba curang iki aku. Enggak. Oke Mas. Terus aktivitasnya sampean juga selain berkomedi ku mau mengurus komedi lah ya. Tadi sampean bilang sampean juga bisnismen dan aktif di dunia kreatif lah. Lo nggak salah apa jenenge? Parekraf. Oh iya, ekonomi kreatif. Oh, ekonomi kreatif. Ya, kalau Kraf kok parekraf. Iya, Kementerian kalau parekraf itu pariwisata dan ekonomi kreatif. Oh, problem kan apa wisata ya berarti Mas? Ono, Mas. Oh, no. Sampe njaluk wisata sing koyo apa dek kene? Ono. Malam, siang ada. Waduh, iki gak wani takon. Wisata malam, artinya kan sampai menikmati angkringan atau belanja di pasar, itu kan bengi Mas, iya sayur. Ya, alun-alun. Iya, lek siang kan sampean kemringet. Panas-panas kan melayu. Iya. Nah, lek sampean kemringet bengi iku bahaya berarti. Probolinggo panas Mas. Iya panas. Kemringet makanya masih bengi Mas. Apa rumputnya gak tumbuh dek mayangan iku. Iya. Mbak mangan sampah kan. Mangan wak asin kadang kan. Ya sesuai mbak ngerti asin. Nah, ya iku aktivitasnya apa Mas di ekonomi kreatif ini? Jadi begini. Ya, tak ceritakan saelingku Mas ya. Dan saelingku juga sih. Tentang ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif nanti nyambung ke usahaku nanti. Ya Mas. Jadi narasi ekonomi kreatif itu muncul kalau tidak salah antara tahun 96 dan 96-97. Yang pertama kali memunculkan istilah itu adalah Perdana Menteri Inggris. Si Tony Blair. Jadi Tony Blair waktu itu koyoke ngerasa bahwa ternyata musik dan industri koyok film itu bisa menghasilkan devisa tambahan untuk negara. Akhirnya dia gak salah waktu itu ngomong kita punya kreatif industri. Jadi di zaman-zaman itu kan di genjot ya apa caranya anak event musik, ya apa caranya anak event fashion. Terlalu Inggris Mas. Iya, fashion. Yang Jakarta rek. Jadi fashion dan segalanya itu. Nah, terus kemudian di beberapa negara mulai memahami bahwa ternyata ada kreatif industri iki bisa dijadikan biaya tambah penghasilan tambahan. Lek zaman-zaman sebelumnya kan negara itu salah satu pendapatannya dari kayak misalkan minyak atau apapun jualan, jadi komoditas lah. Ya, komoditas ekspor itu. Ya. Nah, ternyata ada komoditas yang selama ini belum pernah terpikirkan tapi ono bisa. Jadi kalau misalkan kita menggelar konser musik selama seminggu, ternyata itu berpengaruh kepada okupasi hotel di sekitarnya. Terus misalkan kayak restoran, kafe itu kan dagang pengunjung. Jadi ono dampak ekonomi nih Mas. Setelah dipelajari ternyata itu bisa menciptakan patternnya, template itu iso Mas ditiru di beberapa negara. Nah, ketika narasi ini dibahas tahun terus kemudian di Indonesia itu gak salah mulai 2006 baru masuk. Bayangkan 96 sampai 2006 10 tahun. Dan setelah sekian lama dibahas ternyata ekonomi kreatif ini juga salah satu cara untuk mengurangi angka pengangguran. Jadi goals besarnya adalah di subsektor ini misalkan ada sekitar 17 atau 16 aku lali ya nyebutnya sisi lah, tapi kayak fotografi, film, kemudian seni pertunjukan. Nah, ini masuk di seni pertunjukan Mas. Acara podcast ini. Kayak podcast iki ya. Betul. Terus kuliner, fashion, kerajinan tangan itu masuk di subsektor ekonomi kreatif. Nah, ya apa caranya iki mengurangi angka pengangguran?
salah satunya dengan mengakui bahwa 17 subsektor kreatif ini adalah pekerjaan. Oke, profesi. Ya, profesi. Oke. Artinya kalau ini adalah profesi berarti harus ada standar gajinya. Standar gaji, oke. Ya, kan? Baru dia. Nah, sebelum ke standar gaji berarti harus ada standar kapasitas dulu. Awakmu sebagai fotografer kapasitasmu sepiro? Seberapa ya? Kalau kamu sebagai seorang misalkan sebagai seorang artis pertunjukan, kapasitasmu apa dulu? Maka di zaman-zaman itu negara menyediakan lembaga sertifikasi profesi halal. Aduh, nggak dipangan iku Mas. Jadi kan ono uang sing duwe bakat untuk membuat foto, tapi dia tidak beruntung untuk sekolah fotografi misalkan. Secara administrasi kan gak iso diakui gitu Mas. Misalkan sampean bisa kuliah karena kebetulan dan dari ekonomi dari keluarga yang berkecukupan secara perekonomian. Aku tidak bisa kuliah karena tidak berkecukupan, tapi aku punya kemampuan yang hampir setara dengan sampean. Nah, bedanya sampean punya ijazah, aku gak duwe. Ternyata iku iso difasilitasi oleh lembaga sertifikasi iku, Mas. Kemampuanku bisa dikatakan setara secara administrasi ya. Jadi aku iso nyoba ujian nanti muncul nanti kamu level berapa itu ono Mas. Lembaga apa Mas jenenge Mas? Lembaga sertifikasi profesi. Jadi LSP. Kemudian ono maneh Badan Nasional BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi. BNSP nanti di bawahnya itu ada lembaga-lembaga di tiap daerah itu ono. Jadi kayak misalkan gini, yang banyak yang sebetulnya wis suwe. Contoh kayak tukang las. Nah, hampir semua orang itu bisa ngelas. Tapi di beberapa perusahaan yang besar katakanlah di luar negeri, yang ditanya adalah sertifikasimu, bukan ijazahmu. Kan gak ono sekolah las. Iya sih, nggak ada sih Mas. Ada sekolah las. Tapi yang ditanya adalah sertifikasinya. Awakmu wis pernah ujian sertifikasi apa enggak? Nah, jadi iku sing digoleki. Tapi yang menjadi kendala sampai saat ini adalah cara sosialisasinya ternyata. Mensosialisasikan bahwa awakmu itu iso sertifikasi. Karena waktu itu mungkin karena narasinya tidak aku pun bahkan memahami bahwa sertifikasi itu sepenting itu. Penting Mas. Baru beberapa tahun belakangan. Karena waktu itu modelnya sosialisasinya ancaman Mas. Ancaman maksudnya ngene. Awakmu oleh gak ngurus sertifikasi, awakmu gak oleh kerja, ngono Mas. Jadi yang ditanya adalah orang yang punya sertifikasi pekerjaan ini. Ternyata bukan itu. Jadi kalau misal jadi sertifikasi ini pada akhirnya fungsinya sama seperti SIM Mas. SIM, SIM iku nggawe sepisan. Surat izin mengemudi, bukan mencium Mas ya. Bahaya. Jadi surat izin mengemudi. SIM iki kan nggawe sepisan. Dalam rangka iya boleh deh. Ketika sampean nanti ada operasi polisi, ada cegatan, sampean duwe SIM. Jadi tidak menghambat sampean itu. Misalkan sewaktu-waktu dibutuhkan sampean ada SIM itu. Sertifikasi juga begitu. Ketika sewaktu-waktu dibutuhkan sampean punya. Apakah berlaku seumur hidup Mas berarti itu? Iya, tapi tergantung levelnya. Jadi di beberapa perusahaan itu kadang ono sing menyebutkan sertifikasimu paling akhir tahun sekian misalkan ketika dia mau merekrut apa gitu. Jadi yang dicari adalah sertifikasi minimal tahun berapa. Nah, kan dia kan kudu upgrade sama seperti SIM kan Mas, setiap 5 tahun diperpanjang misalkan gitu kan. Jadi dalam rangka dia ini masih kompeten apa enggak? Ya. Jadi ekonomi kreatif ternyata perlu sertifikasi ya Mas. Baru tahu. Jadi misalkan baru ngerti sampean bisa nyervis komputer. Kan itu ternyata mungkin ada yang sertifikasi untuk servis komputer. Sampean
mungkin teman-teman yang sudah kuliah di komputer mungkin punya ijazahnya. Ya. Jadi ya mereka aman saja kan ketika ayo kamu ngisi materi sebagai perakit komputer. Nah, mereka punya ijazah. Nah, misalkan teman-teman yang wis mahir tanpa kuliah, ketika suruh betulin komputer. Misal dia disuruh ngajar. Disuruh ngajar. Kan butuh lembar administrasi itu. Iya, administrasinya sih. Bagaimana cara kita mengukur skillnya? Kita tidak kenal misalkan gitu kan. Maka lembar sertifikasi itu menjadi penting menurutku ya gitu. Itu arahnya ke ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ke sana. Oh, berarti seharusnya Mas ya. Seharusnya. Kayak pedagang opo ngono ki ya perlu juga harusnya Mas ya. sertifikasi. Memang belakangan ini menerjemahkan ekonomi kreatif itu ya karena narasinya kan begitu luas Mas. Ya. Bahkan aku pernah mendapat pertanyaan sing waktu itu memang realitasnya begitu ya. Misalkan gini ada pertanyaan, loh Mas, waktu itu sempat diundang rapat di salah satu dinas lah. Ngobrol tentang ekonomi kreatif. Waktu itu terus kemudian ada usulan program pemerintah. Nah, emang Bentor ini enggak kreatif ta Mas? Jadi salah satu anak peserta rapat itu ngomong Bentor ini enggak kreatif, itu kan kreatif Mas. Mereka menggabungkan becak dengan motor kan dalam rangka meringankan pekerjaan mereka. Ya memang kreatif. Sama seperti misalkan tembok digabung dengan kayu kan misalkan kreatif. Nanti fungsinya kan jadi beda misalkan. Jadi bertambah. Tapi ternyata di belakangan ini salah satu tolak ukur ekonomi kreatif adalah ada pertambahan nilai. Pertambahan nilai misalkan sampean bikin gorengan. Dijual satuan gorengan itu 1.000. Tapi ketika dikemas kemudian ada ceritanya di situ jadi 5.000. Nah, itu pertambahan nilainya di situ. Jadi bukan dalam rangka dibungkus, kemudian bungkusnya ini tidak menceritakan apapun. Maka sejak munculnya media sosial, cerita tentang produk ini menjadi nilai tambah kepada produknya. Terhadap produk itu sendiri. Nah, itu nilai tambahnya itu yang masuk ekonomi kreatif. Jadi jangan lupa bahwa sebelum kreatif ada ekonomi. Berarti ada pertambahan nilainya dulu, baru ngomong kreativitasnya. Gitu. Nah, Bentor memang kreatif. Tapi apakah orang akan misalkan becak diganti motor? Apa wong ya bayarnya ya nambah? Nambah sih Mas. Tapi nggak dibungkus emang. Enggak. Sampai ngerti apa alat transportasi paling mahal di Indonesia? Kene nang Jakarta wis. Salah, becak coba yang ngomong becak 1 juta gelem kok gak? Iya sih. Iya. Kok pesawat becak larang. Coba ngomong becak 5 juta. Oh, enggak Mas. Lemu 50 juta. Ayo lah 50 juta. Iya, masuk akal sih. Iya. Itu alat transportasi paling mahal itu Mas. Oke. Sing pengin aku ngertiku ndek iki Mas. Kan mau sampean menyampaikan kalau sertifikasi ini juga ada level-levelnya begitu Mas ya. Itu berdasarkan kemampuan kan tadi pengemasan dan sebagainya, value-nya yang lebih lah sebagainya begitu. Tapi ini Mas, apakah dari sertifikasi ini juga memandang kondisi gitu Mas, seseorang? Wah, itu aku sih nggak paham Mas ya. Nggak paham ya? Nggak paham, karena salah satu waktu itu ketika melu SDGs tulisannya apa itu? SDGs Sustainable Development Goals. Salah satunya di situ adalah ada Sustainable Development Goals. Jadi artinya kelanjutan program kerja yang berkelanjutan. Jadi program itu yang berkelanjutan dalam artian
narasi ekonomi kreatif ini harus berkelanjutan, jangan hanya berpatok kepada 5 tahun mari enggak. Oke. Itu berkelanjutan. Oke. Nah, dan salah satunya adalah ada narasi inklusif di sana. Nah, tapi apakah itu sudah diterapkan apa tidak? Aku enggak ngerti. Jadi karena mungkin pada prakteknya kayak karena aku cuman berkutat di sekitar Jawa Timur dan lebih banyak di Probolinggo. Aku belum menemukan praktek itu. Mungkin karena tidak ada demand-nya mungkin Mas ya. Karena tidak ada yang minta mungkin ya. Iya. Karena kan kalau ngomong cara kerja pemerintah itu kayaknya harus ada permintaan dulu baru diberi. Karena kalau mereka menyediakan dan tidak ada yang mengambil akhirnya mereka dianggap tidak bekerja. Jadi akhirnya serba salah mereka. Kalau tak sediakan dan tidak ada yang memanfaatkan, saya nanti dinilai oleh pusat saya tidak bekerja. Nah, sementara permintaan itu harus terstruktur, enggak bisa aku njaluk saiki. Asal. Enggak bisa kan, enggak bisa begitu. Harus permintaannya itu harus ada alurnya lah ya. Ada alurnya, enggak bisa langsung moro-moro aku njaluk. Gitu ternyata. Oke. Teman Gitu. tadi nyinggung inklusif. Oke. Hal yang ku dapat informasi yang ku dapatkan, teman pernah bersinggungan karo disabilitas. Apakah juga terkait industri ekonomi kreatif juga, Mas? Iya. Itu Mas. Apa iki Mas? Dalam kegiatan apa itu pada waktu itu Mas? Kalau ngerti ya. Ceritakan Mas. Apa Mas? Ya mungkin waktu itu entah 5 atau 6 tahun yang lalu Mas ya. Aku lupa tepatnya ya. Mungkin Pak Sigit mungkin Pak ya. 2017. Oke. 8 tahun. 2023 tak, Pak? 2023. Iya, 2023 ya. Oke, 2023 apa 2022? Ya pokoknya di tahun itulah. Oke. Jadi kan pemerintah waktu itu memperbanyak pelatihan digital, ekonomi digital. Ekonomi. Ya. Ekonomi digital jadi dan areanya termasuk branding apa begitu. Dan kebetulan waktu itu saya sering diminta untuk ngisi pelatihan digital branding. Iya, jadi ekonomi digital itu ya apa sih? Digital marketing kok ya apa sih? Kalau dulu kan orang prosesnya kalau sampean punya barang door to door kan Mas dodolan selang gas, Mas dodolan keripik. Ternyata di zaman digital mulai ada Facebook, mulai ada Instagram. Akhirnya kita punya sesuatu yang namanya digital marketing. Sampean enggak harus untuk door to door lagi. Enggak harus door to door. Untuk mencakup audiens misalkan RT, RW ada 100 orang. Untuk mencakup 100 orang itu ternyata enggak harus ke tiap orangnya. Sekarang orang-orang itu terkumpul di medsos. Platform itu kan ada Instagram, ada Facebook, ada itu, apapun itu. Grup RT Tapi ternyata setiap platform ini punya karakter beda-beda, Mas. Facebook sing rame, Instagram yang usianya juga kan beda-beda itu Mas biasanya. Facebook sing rame, terus Twitter sing naratif begitu kan. Terus Instagram sing eye catching. Aduh, kok ngomong eye catching aku. Lah TikTok Mas, TikTok sing apa Mas? Aku gak duwe TikTok aku, Mas. Gak duwe TikTok. Iya, wedi dibuka ambek anakku maksudnya. Jadi gak duwe ternyata Iya, duwene kemprok. Tuwek banget ya Allah. Tuwek banget. Tahun kapan nih Mas? Iya, aduh, pacoknya Mas. Jadi tiap platform ini kan punya karakter. Jadi waktu itu salah satu bahan ajarku adalah bagaimana sampean itu dodolan di indie, karakternya mereka itu begini. Jadi branding dari produkmu harusnya begini. Kalau misalkan mau pakai platform ini brandingnya begini. Kalau pakai platform ini brandingnya begini. Nah, mungkin ya karena jadi salah satu kelurahan di Kota Probolinggo mungkin akhirnya Mas aku mau mengadakan pelatihan digital marketing.
Moro-moro WA-ne moro nang aku. Mas, sampean bisa ngisi apa? Pelatihan. Bisa. Oke. Siapa iki sing ngadakno? Kelurahan A lah. Oke. Oke, enggak usah disebut. Oke. Ya, enak. Tapi bukan cerita jelek ya ini. Oh iya, tapi iya. cerita seru dari versi saya. Iya, oke. Oke, mari ngono. Saya sudah menyatakan oke, kemudian disuruh ngirim persyaratannya. Wes, ngirim persyaratannya. Wes. Mari ngono. Biasanya kan memang saya tanya pesertanya, siapa penyelenggaranya dan apa yang harus saya bahas. Iya. Terus dia ngomong, "Mas, ini teman-teman dari difabel waktu itu." Oke, difabel. Dari difabel. Oke, siap. Wes aku nggak materi, Mas. Oke. Dan PPT mungkin dalam berupa PPT nih, Mas. iya, Oke. mungkin dalam waktu itu karena aku ngisi beberapa materi di beberapa dinas ya. Dan di beberapa organisasi, aku lali ternyata materi untuk yang di kelurahan itu durung tak gawe, Mas. Oke. Iya. Dan aku menghubungi Mas Panitia. tidak direspon dengan cepat. Oh. Tapi karena sesuai tanggalnya aku melekan lah, Mas. Oke, Gitu. nggak materi iki. Berarti aku melebu di iku, Mas. Kan melekan Mas harus. Melebu, melekan, Mas. Konco awas. Jawas. Konco awas. Kol beke kado iki, kol beke kado. Jadi Oke. jadi waktu itu nggarap materi iku karena personal branding. Waktu itu materiku personal branding karena Oke. pada akhirnya produk itu hanya akan dilihat setelah di masa itu ya, di masa-masa zaman itu atau mungkin juga berlaku di sekarang. Iya. Uang iku kadang tuku sesuatu karena lihat orangnya dulu daripada produknya dulu. Iya sih. Itu kan. Oke. Misalkan kalau menggunakan platform media sosial itu bahwa personalnya dulu baru produknya. Oke. Makanya tak buatlah personal branding. Oke. Personal branding waktu itu dengan narasi bahwa kamu siapa, apa aktivitasmu itu masuk di materiku itu, Mas. Oke, Mas. Terus nyampe tempat set. Mari ngono. Pas sampe lihat peserta nih. Iya. Tunanetra, Mas. Oke. Kenapa, Mas, dengan tunanetra? Aku nggak proyektor. Oh. Oke. Terus. Aduh. Ya apa? Ya apa iki? Oke. Aku ngomong, maksud aku butuh translator kan cuma bahasa Inggris iki kan ada translator iki. Oke. Terus panitianya ngomong. Jadi kebetulan panitianya itu difabel, tapi dia bukan tunanetra ya, Bang. Oke. Apa Mas, sampean baca secara artikulasinya aja diperjelas. Oke. Jadi ya maca wisan, Mas. Terus maca, kemudian karena pengen berinteraksi biar Bapak Ibu yang di sini biasanya lebih banyak pekerjaannya apa? Mas, tukang pijet. Ya apa personal branding iki ya Allah. Ya apa personal branding ya Allah. Ya Allah. Ini aku bayangno iki lek digawe gambar kan tetep gawe kopi, gawe topi kopiah hitam dan kacamata hitam. Ya apa iki ya Allah. Aku narasi apa sing kudu tak angkat iki ya Allah. Jadi aku lebih banyak ndonga waktu itu, Mas, daripada karena yo belum pernah berada di situasi itu. Jadi mungkin orang-orang seperti saya ini, Mas, karena mungkin apa ya? Karena takut keliru, tidak pernah berinteraksi, takut tersinggung, takut salah kata, akhirnya kan takutnya membekas kan. Jadi ketika kita jaga jarak, Pak, ketika kita berusaha ada di zona aman pun ternyata ya enggak aman bisa. Begitu kan, Mas. Itu ya apa, Mas? Misalkan kejadian begitu itu, Mas. Kejadian begitu. Maksudnya apa yang akan membuat teman-teman tunanetra ini akan menjadi tersinggung atau tidak tersinggung itu, Mas? Soal kesinggungan sebetulnya kembali dulu ke masing-masing personalnya ya, Mas ya. Oh, oke, ya. Sebetulnya sama aja, Mas. Ya, Sesederhana
kata atau diksi buta, tunanetra, disabilitas netra, terus picek dan sebagainya kan akeh loh Mas yo. Iya betul. Untuk aku pribadi Mas bebas sak senenge sampean nyeluk aku apa. Oke, siap. Sing penting ojo tuli. Iya kan enggak Mas. Soalnya sing nge-save nomorku Mas tak cekno git kontak. Jenengku dijenengi Erik Tuli. Oke. Padahal kan Erik buta yang betul. Iya kan padahal pertanyaan ya apa caranya Mas Erik apa lagu kan dia itu netra loh. Kan iso ngrungokno. Iya. ya kayak gitu Mas, kembali lagi ke teman-teman aja sih, ke personalnya dulu. Kemudian biasanya teman-teman itu lebih gampang, nggak mudah kesinggung lah ya intinya itu ketika Masnya tanya dulu. Langsung tanya aja Mas. Siap. Langsung tanya. Misal kayak tadi tukang pijet. Oke, tukang pijet mungkin bisa digali lagi dari aspek biasanya sampean masarinya gimana tuh, marketingnya pakai brosur kah, keliling kah, atau gimana gitu, mungkin bisa digali ke sana. Atau tunanetra yang jual produk juga bisa ditanya detailnya dulu aja Mas. Gitu sih, apapun itu kalau tunanetra kayak gitu biasanya teman-teman pendekatannya seperti itu, ditanya dulu Mas. Soalnya ada juga yang sudah pernah tahu tunanetra kemudian dianggap sama gitu Mas. Sebetulnya enggak juga. Betul. Kembali lagi ke personalnya karena aja. Proses penerimaan tiap orang itu beda. Betul. Apalagi yang ya nyon sewu, apalagi yang dia baru mengalami kebutaan itu di paruh hidupnya kan. Kan secara emosi kan berbeda biasanya. Contohnya Agus buta. Agus sedih. Agus dihujat sama netizen. Ngomong Agus ono loro iki Mas, Agus ya Mas. Enggak Mas, aman Mas. Karena aku yang lebih senior jadi aku bisa mengatakan aman. Iya, engko saya menang Denny Sumargo sampai. Oke. Anu Mas. Kapan akhirnya sampean secara pribadi ya? Akhirnya menerima kondisi sampean terus akhirnya semua ucapan itu sampean biasa aja. Kalau aku Mas jujur lumayan lama. Perlu waktu 2 tahun Mas untuk menerima kondisi ucapan itu. Menerima kondisi dulu ya. Kondisi dulu. Baru 2 tahun aku sempat ngurung diri lah Mas di rumah, sengaja ngurung diri gitu ya. Karena kan aku awalnya bisa ngelihat Mas. Siap. Terus coba-coba kok enak, lanjut lah. Oleh sampean disediani gorengan dipangan lomboke. Begitu ngedown apa segala macam, 2 tahun ngurung diri. Akhirnya ada di titik jenuh. Aku kalau gini aja itu berarti apain? Mau jadi apa? Besok bagaimana? Akhirnya bilang ke orang tua support dan akhirnya sama orang tua diajak sekolah, dikenalkan lingkungan luar lagi apa segala macam, begitu sih Mas. Dan titiknya bisa menerima segala hal itu ketika aku ketemu Pak Sigit. Enggak. Masih juniorku itu Mas. Junior Mas, dalam hal kebutaan. Loh. Apa ya Allah. Begitu. Titiknya pas aku ketemu banyak teman-teman yang buta juga intinya gitu. Oh, aku ternyata enggak sendiri loh, ngono loh. Iya. Buta ya iso rame-rame seneng-seneng. Begitu Mas. Hiburan betul. Hore aku buta. Begitu. Aku gak ngerti nanggepinnya ya apa iki, tak pangan ae iki. Aman. Begitu Mas. Begitu. Iya. Nah, terus sing mau Mas lanjut kondisi mau sampean itu akhirnya ya apa iku? Ya membaca. Akhirnya begitu aja. Akhirnya membaca wisan Mas.
Masih ono kipas angin ya kemeringet iki. Iya. Lek jare wong kene make tak gatel lek geruk jong. Oke. Jadi ya wes lanjut aja karena diyakinkan sama teman-teman panitia. Enggak apa-apa Mas, dilanjut aja Dilanjut. dibaca. Oke. Toh mereka kan tunanetra bukan tunarungu. Iya salahku. Jadi Tapi ada protes nggak waktu itu dari peserta butanya, netranya? Nggak kok. Nggak, Mungkin yes. karena anak Pak Sigit yang ngarep iku. Mungkin. Iya. Enggak, kalau ada ngomong aku Mas, tak sikatannya. Mas. Karena aku senior Mas, lagi-lagi Mas. Sikatan kan untu Mas. Iya. Apa nih sing ngerti disikat bisa? Masalahnya orang buta pas sikatan kadang sampai ke mata. Aduh, tolong. Oke lah, ben sampean enggak kemeringet mana Mas. Oh, Halo sih lah, Mas. Aku mulai mau Mas jenenge sampean sapa sih Mas? Kok lali? Mas tok mau gak nyebut jeneng lali. Gak ngerti jeneng. Aku iku bahkan ngerti jenenge sampean setelah sampean nyebut cek tas iku. Iya. Dadi iki lah opo gitu. Lah iku Mas. Apa coba? Siki acara dagel iki. Dono kisah iki. Karena aku sebetulnya punya pertanyaan duduk pertanyaan titipan tapi Iya. waktu itu sempat nggak mikir pisan. Iya. Mungkin kayak closing ya. Cek. Oke, siap. Apa Mas closing. pertanyaannya? Karena aku kan sering membersamai sering bareng-bareng arek-arek pelukis Mas. Oke. Hari mereka kan sering pameran terus di beberapa titik ketika mempersiapkan pameran itu sampai jam 4 subuh ya sik nukang sembarang kalir itu sempat tercetus pertanyaan teko konco teman baikku iki. Oke. Jadi Mas, gimana ya teman-teman tunanetra itu menerjemahkan warna hitam? Kan kita karena bisa melihat, kita tahu bahwa itu hitam. Oke. Bagaimana mereka yang tunanetra sejak dini menerjemahkan warna itu seperti apa? Iku Mas. Oke. Mesek nyon sewu iku menyinggung apa gak Mas? Enggak. Aman Mas, aman. Enggak. Ini emang sering ditanyakan. Pasti Kowasta dhewe pingin takon iki tapi sungkan Mas. Oh, siap. Alhamdulillah sudah diwakilkan oleh Mas Melek iki. Jenenge sik gurung disebut ya soalnya. Oh, Mas mending Mas kocemotoan ae Mas, aja Mas melek. Oke, tak jawab ya Mas. Oke. Buat teman-teman yang tidak dari lahir kayak aku Mas, Iya. sampai saat ini masih ingat tuh Oh, kok iya. jenis-jenis warna, Iya. konsep warna sudah paham karena dulunya sudah mengenal warna itu. Iya, betul. Sedangkan buat teman-teman yang dari lahir, konsep hitam mereka itu juga kita yang nggak tahu, mereka sendiri juga nggak tahu. Oh. Cuman kenapa kok sering dikatakan kalau orang buta itu penglihatannya hitam? Itu karena lagi-lagi asumsi dari orang yang tidak buta. Betul. Misal Mas Melek merem, oh kok peteng, oh berarti wong buta peteng iki kan. Mas tak coplok. Kemeringet iki. Padahal nggak semuanya Mas, nggak semuanya penglihatan orang buta itu hitam. Misalnya kayak aku Mas, aku nggak hitam Mas penglihatanku saat ini, malah cenderung ke putih aku. Putih kayak tembok cat salju zaman biyen. Siap. Kayak ngono Mas. Dimensinya seperti apa Mas? Dimensi apa ini? Misalkan apakah hanya putih atau ada dimensinya begitu? Oke, itu kalau aku ibaratnya ngelamun Mas ya. Iya. Dibilang ngelamun, aktivitas ngelamun. Set. Putih tok Mas. Tapi ketika aku memikirkan suatu hal, entah misalkan benda itu, botol misalnya, botol aku. Langsung kebentuk botol Mas, Dek. Sugestiku, dek bayanganku. Seolah-olah bahkan aku ketok iku botol ngono lho. Seolah-olah. Berarti kalau misalkan ada barang baru, berarti salah satu fasilitator itu menceritakan, berarti dia harus menggabungkan bentuk-bentuk yang lama dulu biar sampai menerjemahkannya enak misalkan. Ya, betul. Atau langsung perabaan Mas, menggunakan perabaan. Oke. Dipegangkan. Ini loh, benda yang tak jelaskan tadi tuh kayak gini.
oh kayak gini ta, ngono-ngono Mas. Siap. Baru ngerti. Iya. Karena Gitu Mas. lek misalkan ndak apa ya? Lek misalkan moro-moro ketemu teman tunanetra ndek Cembong kan ndak enak takon ngono Mas. Oh iya. Mas ya apa warna ireng kan dikep lagi Mas. Iya, Kan ndak iya, sopan. iya. Nanti lek Iya, ngomong iya. kene hati Aman. takone Aman. dan sampean sudah menerima seutuhnya kan lebih Iya. enak bagi Iya, teman. dan sampean bertanya ke orang yang tepat karena Iya. sudah senior. Wah. Ngeluhan. Ya mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata ya. Aman. Kita berdua niatnya ngelawak bukan podcast. Aman. Kowasta wis paham Mas, aman. Aman. Iya. Kowasta wis Iya. apa jenenge? Apa lek pernah setia iki? Ya isiku lah lali aku. Ya isiku lah oke lah. Iya. Fans oke lah. Kowasta Oke, lover, Kowasta, Siap. thank you sakmene dulu podcast hari ini karena Mas Melek udah berkeringat parah nih. Udah kalau di bahaya. dek kok kayak judul ae. Kayak judul kayak thumbnail di YouTube. Heeh. Di Probolinggo aku biasanya dipanggil kentang, Mas. Aja takon maneh iki dawa maneh ceritane iku. Oke, Mas Kentang, oke. Kentang kae gawe ki yo. Oke. Ngarepe ka dadi ketek, Mas. Oke. Kayak ki. Jadi Oke. lek kentang ngarepe ki berarti menungso. Oke, Lek ka antara sayur apa hewan iki. Oke, siap. Thank you Mas Kentang wis udah datang ke sini, udah meluangkan waktunya buat seru-seruan karo Kowasta malam Ya, hari. terima Oke, kasih. thank you. Makasih Kowasta, dadah. Oke, kisah motivatif. Oke, kisah.